kan? Karena mau menyampaikan bahwa saya sudah pelajari dan saya jumpai betul di lapangan nama Haman itu. Nama Haman dijumpai. Siapa Haman? Menteri PU-nya Firaun. Maka lihat Quran, buka Quran. Kalau kita ketik kata Haman, ada 6 kali Haman disebut dalam Quran. Masya Allah, ya, 6 kali Haman disebut dalam Quran. Nah, 6 kali itu diantara 6 itu diantaranya ada 2 ayat. Yang satu surat Al-Qasas, yang satu surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Ada 2 surat yang di sana Fir'aun memerintahkan agar Haman membangun bangunan menara tinggi. Ah, betul kan Menteri PU? Quran sudah ngasih syarat tentang Haman itu siapa. Kenapa Fir'aun memerintahkan? Masa Fir'aun memerintahkan pekerja biasa, kan nggak mungkin. Ternyata Haman itu semacam petugas khusus, pembantu khusus Fir'aun, ya, semacam menteri yang tugasnya adalah pembangunan. Itu Haman. Ya, itu menteri yang buruk juga sama, ya kan? Sama dengan Fir'aun. Nah, disebut dalam Quran. Makanya ada 3 serangkai dalam Quran ini. Kalau dipelajari tentang Fir'aun, ini Masya Allah, ini pelajaran sangat mahal. Selalu ini. Selalu. Ya, kerusakan di zaman manapun selalu adalah merupakan kerjasama 3 jenis manusia nih. Satu adalah pemimpin tertinggi, apa raja kah, presiden kah, perdana menteri kah, pemimpin tertinggi. Yang kedua, ini penguasa. Yang kedua, penguasa kedua adalah pembantunya pemimpin, menteri kah, staf ahli kah, apakah namanya kah, yang apa istilah-istilahnya, ya kan? Ya, pokoknya dia adalah pembantu pemimpin tertinggi. Ini menteri-menteri dan dewannya, pertimbangan apa segala macam. Yang ketiga adalah pengusaha, pemilik harta. Fir'aun, Haman, Korun. Fir'aun, Haman, Korun. Ini adalah 3 serangkai. Kalau dia bertemu maka kezaliman di sebuah negeri akan mencapai puncaknya. Quran, ya kan? Dan Quran berulang-ulang menyebut 3 serangkai ini. Ya, lihat 3 serangkai penyebab kerusakan kezaliman luar biasa di Mesir. Fir'aun, Haman, Korun, yang nanti kemudian berhadapan dengan Musa, Harun. Ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit Haman sebagai saya penutup. 6 kali dalam Quran Haman yang ada di dalam, ini indahnya, 2 kali 2 ayat yang menyampaikan tentang perintah Fir'aun untuk kepada Haman agar membangun benteng tinggi. Lihat ya, membangun benteng tinggi itu bukan untuk pertahanan, itu untuk menghina Musa. Untuk membuktikan bahwa Musa pembohong, Tuhannya Musa itu tidak pernah ada. Ya, Tuhannya Musa itu tidak pernah ada. Jadi pun sama di zaman manapun teman-teman, teknologi-teknologi itu kadang diciptakan untuk mendukung ateisme, untuk mendukung kemusyrikan. Dari zaman Fir'aun, tadi saya bilang dari kemarin, kita pertemuan pertama kemarin ya, bahwa kalau belajar dari Fir'aun itu lebih ahli sebenarnya. Ya, dia memerintahkan kepada Haman, ya, ketika umpamanya kalau ya coba kita lihat ya, nanti silakan dibuka sendiri dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana Allah SWT menyampaikan ayat-ayat tentang Haman. Ya. Yang pertama yang saya bicara Haman dalam pembangunan. Yang pertama adalah saya ingin mulai dari surat Ghafir dulu, surat Al-Mu'min dulu. Ayat yang ke 20 Ghafir ayat 36. Yang 36. Di mana Firaun mengatakan, wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawat la'alli attali' ila ilahi Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Firaun berkata pada Haman, memerintahkan pada Haman, Haman, ya Haman ibni li sarha, Haman bangunkan untukku bangunan tinggi. La'alli ablughul asbab. Siapa tahu saya bisa nyampe pintu. Pintu apa? Asbabas samawat, pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Supaya siapa tahu nanti kalau saya sampai pintu langit, saya bisa melihat Tuhannya Musa. Tapi saya menduga Musa itu bohong kok. Jadi bayangkan mereka siap untuk membuat sebuah teknologi, mengeluarkan dana besar hanya untuk membuktikan bahwa Islam itu salah. Itu sudah dari zaman Fir'aun. Sudah dari zaman Fir'aun. Jadi nggak usah heran. Ya, makanya tadi malu kalau Muslim tidak mau berkorban, bermujahadah, mengeluarkan seluruh potensi yang Allah berikan kepadanya untuk mempertahankan al-haq, padahal kita yakin ini adalah al-haq. Orang-orang itu yang sesungguhnya mereka memerangi kebenaran ini, mereka bisa mengerahkan segala potensinya
hanya demi membungkam cahaya Allah SWT, dan itu tidak mungkin bisa mereka lakukan karena Allah akan menyempurnakan cahayanya walau mereka tidak suka. Itu yang ayat surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat yang ke-36. Adapun surat ini contoh ya, contoh bahwa pengulangan kisah. Enggak ada pengulangan. Lihat surat Al-Qasas yang 38. Qasas 38, Allah SWT berfirman, wa qala Fir'aun berkata, ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai sekalian masyarakatku, aku tidak tahu ada Tuhan selain aku. Buat kalian gak ada Tuhan selain aku. Ini kata Firaun ya. Waliyadzubillah. Fa'auqid li ya Hamanu 'ala tin. Maka wahai Haman, tolong fa'auqid li itu maka bakarlah tanah. Berarti surat Al-Qasas Allah ingin menyampaikan tentang cara Haman membuat benteng tinggi itu. Menara tinggi itu cara membuatnya ternyata adalah tanah yang dibakar, ya, kemudian nanti itu akan menjadi menara yang bang. Jadi bahkan sudah Fir'aun sampaikan fa'auqid li ya Haman 'ala tin. Ya. Selanjutnya kemudian faj'al li sarha. Kalau sudah dengan tanah yang dibakar itu maka buatkan untukku bangunan yang tinggi itu la'alli attali' ila ilahi Musa. Siapa tahu saya bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la adzunnuhu minal kadzibin. Tapi saya menduga Musa ini termasuk pembohong. Ya. Jadi Quran sudah memberikan isyarat bahkan di 2 ayat itu dengan sangat gamblang dan nyata bahwa Haman itu memang adalah staf khususnya Fir'aun. Ini staf sus Fir'aunnya, ya kan? Yang tugasnya adalah bagian pembangunan. Dan ternyata di dalam penelitian, termasuk penelitian yang ditemukan oleh Morris, bahwa Haman itu memang ada di literatur, ya, yang tidak ada dalam Bible, dia ada dan tersebut di sana bahwa Haman adalah menterinya Fir'aun bagian pekerjaan umum. Subhanallah. Itu mengagetkan seorang Morris. Ya, bahkan lebih dari itu Quran menyampaikan masih ada 4 ayat lagi bicara tentang hubungan antara Haman, Fir'aun, Qarun, Haman, Fir'aun, Qarun, Haman, Fir'aun, Qarun. Ya, saya sudah bilang tadi ini 3 serangkai. 3 serangkai yang kalau dia bekerja sama, ya kalau diringkas jadi 2 kata, penguasa dan pengusaha. Kalau penguasa yang zalim dengan penguasa yang rakus harta, dia bertemu berkolaborasi, maka terciptalah hasilnya sama dengan kezaliman nyata.